Perbatasan barat daya Kekaisaran Xiao. Pegunungan tumbuh dari tanah seperti rumput liar dengan puncaknya yang tersusun seperti pohon di hutan. Tanah ini telah dikenal sebagai 3.000 gunung besar di perbatasan surga sejak zaman kuno. Matahari terbenam memandikan tanah dengan cahaya kemerahan yang lembut. Di kejauhan, jejak asap mengepul di udara. Mata Lin Sun berbinar. Dia menyeka keringat di dahinya dan mengeluarkan napas panjang, akhirnya menemukan tempat dengan orang-orang. Dia telah melakukan perjalanan melalui tanah yang tidak ramah ini selama 7 hari, berkemah di tempat terbuka dan mencari makan buah-buahan. Dia telah mengalami banyak bahaya dan tantangan di sepanjang jalan, bahkan hampir kehilangan nyawanya karena binatang buas beberapa kali. Ketika Lin Sun akhirnya menemukan tanda kehidupan, hatinya bergetar dan dia merasakan gelombang energi melalui tubuhnya yang kelelahan. Dia terus maju. Tak lama kemudian, bidang air yang rapi dan teratur muncul, semakin menambah harapan Lin Sun. Karena ladang sedang ditanami di sini, kemungkinan besar ada desa di dekatnya. Butir air di ladang jelas akan matang, setiap biji bulat dan berat. Embusan angin bertiup melewatinya, membuat riak lapangan hijau seperti air saat aroma tumbuhan menyebar. Dilihat dari kondisinya, biji-bijian seharusnya siap dipanen dalam waktu sekitar 10 hari. Apa ini? Lin Sun sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia berjalan menuju tangkai di pinggir jalan dan melihat lebih dekat. Benar saja, dia menemukan bahwa meskipun tanaman itu tumbuh dengan baik, ada masalah. Tanahnya lembab, subur, dan tidak kekurangan kekuatan air. Namun, batang biji-bijian air menunjukkan tanda-tanda layu yang tidak mudah diamati kecuali jika dilihat dengan cermat. Lin Sun mengeluarkan tangkai dan memeriksanya dari dekat di tangannya. Ujung jarinya dengan lembut mengupas permukaan hijau yang lembut, hanya pupilnya yang mengecil sesaat kemudian pada apa yang dilihatnya. Banyak cacing putih bercahaya terlihat di dalam tangkai, masing-masing sebesar sebutir pasir. Mereka menggeliat di tanaman, memakan kekuatan hidupnya. Cacing biji-bijian. Bidang ini diganggu oleh cacing. Jika cacing biji-bijian ini tidak dihilangkan tepat waktu, ladang yang akan matang akan mulai layu dan kehilangan kekuatan airnya. Ketika itu terjadi, panen akan menjadi bencana. Dalam skenario terburuk, tidak ada satu butir pun yang akan dituai. Sepertinya tidak ada master rune di desa ini. Jika tidak, bencana seperti itu tidak akan dibiarkan menimpa butiran air yang hampir matang. Lin Sun merenung sebelum diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada master rune yang rela tinggal di tempat terkutuk seperti itu. Lagi pula, dari apa yang dipahami Lin Sun, master rune adalah profesi yang sangat terhormat di dunia ini. Lin Sun tiba-tiba mendengar desahan keras. Dia menoleh ke sumber dan melihat seorang pria parubaya yang tinggi, tegap, di dekatnya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dia saat ini sedang duduk di tepi lapangan, dengan bingung menatapnya sambil menghela nafas. Pria parubaya kecoklatan itu memiliki kerutan khawatir di wajahnya, dan dia jelas tertekan. Sesuatu diklik di kepala Lin Sun. Dia berjalan ke depan dan bertanya, "Paman, apakah kamu mengkhawatirkan bidang ini?" Sepertinya pria itu sudah lama menekankan masalah ini. Karena itu, dia langsung mengeluh, ya. Langit yang malang. Sudah sebulan sejak hujan terakhir. Jika cuaca seperti ini terus berlanjut, 20 hektar biji air yang saya tanam akan habis." Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Lin Sun, dia berkata dengan kaget, "Anak kecil, dari mana asalmu?" Pria parubaya itu menatap bocah di depannya. Lin Sun mengenakan pakaian rami kasar yang telah dicuci sampai menjadi putih pudar, sementara wajahnya memiliki kulit yang agak pucat dan sakit-sakitan. Ada kotak kayu tua dan usang di punggungnya. Pria parubaya itu tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, tetapi muatannya tampaknya membebani bocah itu. Pemuda itu tampak seperti berusia antara 12 dan 13 tahun. Sejujurnya cukup aneh bagi anak laki-laki seperti ini tiba-tiba tiba di desa Feiyun. Lagi pula, tidak ada apa-apa selain hutan belantara dalam radius 1000 mil di sekitar desa Feiyun. Di tempat lain ada pegunungan terjal tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Dari apa yang diingat pria parubaya itu, tidak ada satupun orang asing yang datang ke desa itu selama lebih dari 10 tahun. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak bingung dengan penampilan anak laki-laki yang begitu muda dan lemah di bidangnya. Lin Sun tersenyum, "Paman, siapa saya tidak penting. Yang penting aku bisa membantumu menyelesaikan masalahmu." Dia tahu bahwa memperkenalkan dirinya hanya akan menarik lebih banyak pertanyaan dari pihak lain, membuang terlalu banyak waktu. Selain itu, dia sangat lapar sehingga dia hampir tidak bisa berjalan. Pria parubaya itu melompat berdiri dan berkata,
Apa yang kamu katakan? Lin Sun tersenyum lagi dan mengulangi dirinya sendiri. Saya berkata bahwa saya dapat membantu Anda memecahkan masalah ini dan membuat panen Anda berikutnya berhasil. Pria parubaya dengan pakaian kulit binatang mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati mengamati wajah muda, pucat dan kurus Lin Sun saat dia dengan curiga bertanya, "Anak muda, kamu membual, kan?" Kata-kata dari anak muda yang lemah dan kurus itu terlalu tidak masuk akal. Lin Sun terkekeh dan menunjuk ke arah batang di tangannya yang telah dikupas sebelumnya. "Coba lihat paman, biji aetmu tidak kekurangan air tapi sudah dijangkiti cacing. Cacing ini disebut cacing biji-bijian dan memakan batang biji-bijian aet. Jika mereka tidak dimusnahkan tepat waktu, ladangmu akan hancur." Kata-kata ini mengkhawatirkan dan menakuti pria paruh baya itu. Dia menatap tajam pada cacing putih yang bersinar redup dan menggertakkan giginya dengan marah. Sial, tidak heran tidak ada yang berubah setelah menggunakan begitu banyak air sungai. Cacing orang pembawa sial ini adalah pelakunya. Tetapi, ekspresinya berubah tertekan saat dia merobek rambutnya dengan frustrasi. Hama ini bersembunyi di dalam batang. Saya tidak punya metode untuk membunuh mereka. Mata Lin Sun menyipit saat dia menunjukkan senyum seterang sinar matahari. Pria parubaya itu menghela nafas untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat dia sepertinya menyadari sesuatu dan berseru, "Adik, karena kamu mengenali hama ini, kamu pasti tahu cara untuk membasmi mereka, kan?" Lin Sun mengangguk, matanya bersinar dengan sedikit kepercayaan diri. Itu hebat. Wajah pria parubaya itu memerah karena kegembiraan. Kecurigaan awalnya terhadap Lin Sun telah memudar secara substansial. Setelah melihat pria parubaya itu sekarang berada di atas kapal, Lin Sun mengambil kesempatan. "Paman, jika aku membantumu dengan masalah ini, bisakah kamu berjanji padaku satu hal?" Pria parubaya itu segera menjawab tanpa ragu, "Selama kamu membantuku dengan masalah ini, aku bisa memberimu 10 janji, apalagi satu." Namun, dia tiba-tiba menyadari kata-katanya terlalu sombong dan buru-buru mengoreksi dirinya dengan sedikit malu. "Tentu saja, aku hanya bisa membantu jika itu sesuai kemampuanku. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika permintaan itu di luar kemampuan saya." Lin Sun menyeringai, "Kondisiku sederhana. Saya ingin mencari tempat tinggal di desa." Tai San terkejut. "Kamu ingin tinggal di desa Feiyun?" Lin Sun mengangguk, tatapannya yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Ekspresinya benar-benar serius ketika dia membutuhkannya, yang merupakan kebiasaan yang dia peroleh sejak dia masih muda. Tai San ragu-ragu saat dia dengan canggung menggaruk kepalanya. "Tunggu di sini, aku akan mencari kepala desa dan bertanya padanya. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan tetapi saya merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah." Dia berbalik dan berlari menuju desa bahkan tanpa menunggu jawaban, mengeluarkan aura energi, kecepatan, dan ketegasan yang menggelegar. Lin Sun terdiam. Dia segera memikirkan masalah lain dan buru-buru berteriak, "Paman, ingatlah untuk membawa kembali makanan juga. Saya tidak dapat membantu jika saya tidak punya energi." "Tentu." Suara Tai San menggelegar dari jauh. Sungguh pria yang sederhana dan jujur. Lin Sun terkekeh. Dia meletakkan kotak kayu yang compang camping itu di tanah dan memijat bahunya yang sakit. Selanjutnya, dia berbalik, berjalan ke lapangan dan memulai pemeriksaan yang cermat. Butir aet mengandung gumpalan kekuatan aet dan merupakan makanan yang diperlukan untuk budidaya. Namun, itu bukan tugas yang mudah untuk membesarkan mereka. Dari saat mereka ditanam, seseorang harus terus-menerus memeriksa investasi serangga dan gulma, sambil juga waspada terhadap potensi masalah cuaca. Begitu terjadi masalah, kualitas biji-bijian akan turun dan bahkan mungkin mengakibatkan hilangnya kekuatan aet sepenuhnya. Ladang ini, misalnya, telah dijangkiti cacing. Jika cacing tidak dimusnahkan, hasilnya akan sangat suram. Namun, ini bukanlah masalah yang sulit bagi Lin Sun. Tak lama, Tai San kembali dari desa. Namun, dia sekarang ditemani oleh sekelompok besar penduduk desa. Sinar terakhir matahari terbenam mewarnai pegunungan menjadi merah saat Tai San dan penduduk desa tiba di tengah awan debu. Lin Sun terkejut. Dia mengangkat bahu, mengetahui bahwa situasinya telah berubah. "Tai San, di mana master yang kamu sebutkan? Pelankan suaramu atau kamu akan mengganggu tuannya." Bahkan dari kejauhan dia bisa mendengar banyak suara berceloteh keras. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Lin Sun melirik ke seluruh kelompok sebelum fokus pada sesepuh yang memimpin mereka. Pria tua itu memiliki rambut putih dan janggut putih. Meskipun dia kurus, dia memiliki sosok yang tinggi dan kokoh dan setiap gerakan yang dia lakukan memberikan perasaan kekuatan tertentu.
Tetua jangkung itu tiba-tiba berhenti ketika dia melihat Lin Sun berdiri di kejauhan. Ekspresi kegembiraan di wajahnya dengan cepat digantikan oleh kebingungan. Dia tidak mengira bocah lelaki yang tampak lemah di kejauhan itu adalah tuan, yang disebutkan oleh Tai San. Mana tuannya? Tai San, di mana master yang kamu bicarakan? Mengapa hanya ada anak nakal di sini? Tampak skeptis muncul di wajah penduduk desa ketika mereka melihat Lin Sun. Tai San terjebak di tempat yang canggung dan buru-buru berkata, semuanya, tuannya adalah anak muda ini. Mungkin lebih baik jika dia tidak menjelaskan karena keributan segera meletus. Apa, maksudmu bocah tak berjanggut ini bisa membantumu mendapatkan panen yang bagus? Omong kosong apa? Haha, Tai San? Tai San, kamu jelas telah ditipu oleh bocah nakal ini. Bagaimana anak berusia 12 tahun bisa menjadi master? Tai San, kita sedang menghadapi krisis. Bagaimana Anda masih ingin bercanda? Beberapa penduduk desa tidak senang, sementara yang lain melontarkan komentar mengejek. Beberapa orang lain penuh dengan keraguan dan sebagian lainnya hanya marah. Itu pada dasarnya berantakan. Semua orang yakin bahwa Tai San telah ditipu. Lagi pula, Lin Sun terlihat terlalu muda yang tidak tertolong oleh wajahnya yang kurus dan pucat pasi. Sulit bagi penduduk desa untuk mencocokkan gambar ini dengan seorang tuan. Tai San bingung. Dia dengan canggung melambaikan tangannya saat dia melompat-lompat, aku tidak berbohong. Kami akan tahu apakah pemuda ini dapat membantu begitu dia mencobanya. Sayangnya, semua orang merasa telah ditipu dan tidak berniat mendengarkan penjelasannya. Di tengah kekacauan, Lin Sun mengabaikan berbagai pandangan dan berjalan menuju sesepuh jangkung. Jika tebakanku benar, kamu adalah kepala desa dari desa Feiyun. Kamu benar. Penatua jangkung itu mengangguk. Mata bijaknya mengamati Lin Sun tanpa mengungkapkan emosi apapun. Orang tua itu jelas bukan seseorang yang mudah bingung. Lin Sun bertanya, kalau begitu, maukah kamu menyetujui syaratku? Penatua jangkung dapat merasakan bahwa meskipun anak laki-laki itu tampak muda dan tidak dewasa, dia memiliki sikap percaya diri dan stabil yang tidak sesuai dengan usianya. Pengamatan ini membuat hati lelaki tua itu tergerak. Dia mengangguk, jika kamu dapat mencapai apa yang kamu janjikan, aku akan membiarkanmu tinggal di desa Feiyun. Beberapa penduduk desa terdekat tercengang oleh kata-kata ini. Segera setelah itu, mereka dengan skeptis berteriak satu demi satu, kepala desa, kamu tidak bisa menganggap serius anak kecil ini, kan? Pria tua jangkung itu menunjukkan karisma yang sesuai dengan kepala desa saat dia melambaikan tangannya. Di dunia ini, bagaimana kita tahu jika kita tidak pernah mencobanya? Lin Sun terkekeh, mengetahui bahwa masalah itu telah diselesaikan. Dia berbalik dan berbicara kepada Tai San, Paman, apakah kamu ingat membawakanku makanan? Tai San buru-buru mengambil sepotong besar daging kering dan menyerahkannya. Selain itu, ia juga menyiapkan tas kulit yang diisi air hingga penuh. Lin Sun tidak membuang waktu lagi dan mulai menggali dengan rakus tepat di sebelah lapangan. Meski dagingnya tidak mengandung banyak kekuatan ayat, bumbunya membuatnya cukup enak. Penduduk desa tidak bisa menahan tawa pada Lin Sun yang melahap makanan seperti serigala setengah kelaparan saat mereka semakin ragu. Mungkinkah anak kecil ini penipu-penipu makanan? Bahkan Tai San tidak bisa membantu tetapi merasa linglung saat perasaan ketakutan muncul di hatinya. Jika Lin Sun adalah seorang penipu, Tai San akan membuat kesalahan yang memalukan. Hanya pria tua jangkung yang memperhatikan Lin Sun dengan mata ramah dan sedikit terkejut. Jika anak kecil ini bukan penipu yang tak kenal takut, itu berarti dia adalah real deal. Terlepas dari siapa dia, tampilan ketenangan dan kepercayaan diri seperti itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti keberaniannya. Lin Sun segera menghabiskan seluruh potongan daging, mencucinya sampai perutnya juga penuh dengan air. Dia merasa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tai San mau tidak mau bertanya, adik laki-laki, bukankah seharusnya kamu mulai? Lin Sun memandang ke langit dan dengan santai menjawab, tunggu sebentar. Waktu mengalir saat malam mulai melonjak dari cakrawala. Saat kerumunan semakin tidak sabar, Lin Sun yang pendiam akhirnya bergerak. Dia membuka kotak kayu tua di dekat kakinya dan mengambil bilah biru dengan gerakan berpengalaman sebelum berjalan ke lapangan. Pedang itu panjangnya hampir 3 kaki dan lebarnya 3 jari. Mata tetua jangkung itu langsung menyipit. Dia samar-samar bisa merasakan kehadiran yang akrab dari Lin Sun. Keyakinan, konsentrasi, dan ketenangan anak laki-laki itu jelas berbeda dari biasanya dan ini mulai mengeluarkan beberapa kenangan samar yang terkubur jauh di dalam pikiran lelaki tua itu yang hampir terlupakan. Tetua jangkung segera melambaikan tangannya untuk menenangkan penduduk desa yang menggerutu. Berhenti berisik dan tunggu.
Suaranya mengandung sedikit otoritas. Semua obrolan langsung menghilang. Semua orang memandang ke arah Lin Sun dengan sedikit keraguan di mata mereka. Meskipun sekarang mereka dilarang berbicara, penduduk desa masih bisa saling memberi isyarat dengan mata mereka. Mereka diam-diam menyebar di sekitar lapangan untuk menolak kesempatan Lin Sun untuk melarikan diri. Lin Sun tampaknya tidak menyadari sedikit perubahan atmosfer di sekitarnya saat dia mengambil tulang emas seukuran ibu jari yang menyerupai taring dari pakaiannya. Tangan kanannya mencengkeram gagangnya dengan erat dan dia mengerahkan kekuatan melalui pergelangan tangannya, menyebabkan suara gesekan yang tajam saat pedang itu menembus tulang emas yang patah. Bubuk emas samar melayang dari tulang dan mendarat di telapak tangan Lin Sun yang sudah siap. Ketika tangannya tertutup lapisan emas yang tebal, dia akhirnya berhenti dan menyingkirkan tulang emas yang patah itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjongkok di tanah. Dia kemudian mengoleskan jarinya pada bubuk emas dan mulai menggambar di tanah yang basah. Pada jarak ini, penduduk desa dapat dengan jelas melihat semua yang dia lakukan. Wajah muda dan sedikit pucat Lin Sun benar-benar terfokus. Tatapannya jernih dan tenang saat jarinya meninggalkan banyak goresan rumit di tanah seolah-olah itu adalah kuas kaligrafi. Gerakannya alami dan terlatih, mengalir dengan keanggunan alami seperti awan yang melayang di udara dan air yang mengalir di tanah. Mata penduduk desa ini membelalak, dan mereka tidak berani berkedip saat melihat gerakan Lin Sun. Keheranan muncul di hati mereka ketika mereka melihat simbol emas samar tampak mengalir keluar dari tanah. Simbol-simbol ini memancarkan aura misterius. Bahkan yang paling bodoh di antara mereka mengerti bahwa Lin Sun sedang melakukan sesuatu yang benar-benar melampaui imajinasi mereka. Kombinasi dari ekspresi terserap Lin Sun, gerakannya yang bersih dan mahir, dan pola emas yang tumbuh dengan cepat di tanah sepertinya memandikannya dalam cahaya misterius. Kecurigaan di hati penduduk desa telah hilang tanpa terasa. Banyak dari mereka sekarang yakin dengan metode yang ditampilkan Lin Sun. Mereka mungkin tidak mengerti persis apa yang dia lakukan, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk terkagum-kagum dengan keindahan karyanya. Tubuh tetua jangkung itu bergidik tanpa terasa ketika dia akhirnya mengkonfirmasi kecurigaannya bocah lelaki yang tampak lemah ini sedang menggambar rune. Kemampuan menggambar rune adalah tanda unik dari Master Rune. Tetua jangkung, kepala desa Xiao Tianren, secara alami memahami hal ini. Namun, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat Master Rune, itulah sebabnya dia merasa agak tidak yakin ketika pertama kali melihat gerakan Lin Sun. Sajak, mungkinkah bocah berpenampilan lemah ini menjadi Master Rune? Itu tidak benar. Seorang Master Rune sejati adalah eksistensi yang sangat dihormati seorang individu yang memiliki status superior bahkan di kota-kota berpenduduk padat. Anak muda di depan mereka hanyalah anak laki-laki berusia 13 tahun. Pakaiannya sederhana dan lusuh, gambaran yang tidak pernah bisa berhubungan dengan Master Rune legendaris. Xiao Tianren menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan terus mengamati. Dia tiba-tiba merasakan keingintahuan yang tak tertahankan terhadap Lin Sun, yang dengan penuh perhatian bekerja dengan gerakan terlatih. Dari mana orang asing ini berasal? Apakah dia benar-benar bisa mengatasi serangan cacing? Di tengah suasana sunyi, Lin Sun membungkuk di lapangan saat jarinya terus dengan gesit menggambar pola rumit di tanah yang basah dan subur. Gerakannya mirip dengan ular menari sementara juga berani dan tidak terkendali seperti kuda surgawi yang berlari kencang di langit. Penduduk desa tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Keraguan di hati mereka berangsur-angsur memudar saat gumpalan harapan yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam diri mereka. Senja berlalu dan digantikan oleh malam hitam pekat. Bintang terang muncul satu demi satu, memercikkan cahaya lembutnya ke tanah. Bulan yang dingin tergantung di langit seperti piring perak dengan cahaya bulan perak tumpah ke tanah. Jari Lin Sun tiba-tiba berhenti sebelum dia menambahkan satu pukulan ringan terakhir ke pola misterius di tanah. Pola yang terbuat dari bubuk emas tiba-tiba menyala seolah menjadi hidup. Seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke arah langit. Hati penduduk desa bergidik dan pupil mata mereka membesar dengan cepat seolah-olah mereka terpesona. Semua mata mereka terpaku pada cahaya keemasan yang membubung ke langit. Di tengah kegelapan malam, untaian cahaya bulan perak yang menyilaukan mulai turun seperti air pasang seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Cahaya bulan menyatu di ujung sinar keemasan. Semakin banyak cahaya bulan berkumpul, berputar-putar di langit seperti air yang beriak. Keindahan yang halus dan suci dari pemandangan itu langsung membuat penduduk desa terkagum-kagum. Sebagai orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka di desa Feiyun, bagaimana mungkin mereka bisa mengalami keajaiban seperti itu? Itu pada dasarnya adalah keajaiban bagi mereka. Gemuruh. Ketika cahaya bulan terakumulasi ke titik tertentu,
tiba-tiba jatuh dengan gemuruh yang keras seolah tidak mampu menahan beratnya sendiri. Seh! Cahaya bulan turun seperti hujan lebat, bersinar dengan cahaya suci saat mengikuti berkas cahaya keemasan dan turun ke ladang yang dipenuhi cacing. Seluruh bidang langsung diselimuti oleh lapisan cahaya perak halus, menciptakan pemandangan yang sangat indah di tengah kegelapan malam yang seperti tinta. Di bawah sinar rembulan, anak laki-laki lemah di lapangan tampak mendapatkan aura misterius yang membuat semua orang menghormatinya. Seluruh tempat sunyi penduduk desa tercengang dengan mata dan mulut terbuka lebar. Bahkan kepala desa Xiao Tianren tidak terkecuali karena matanya dipenuhi keheranan. Namun, perhatian Lin Sun tidak tertuju pada mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, dalam hati dia menghela nafas lega, matanya akhirnya rileks seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia menyeka dahinya yang tertutup keringat dan dengan hati-hati keluar dari lapangan. Dia telah melakukan apa yang dia bisa. Yang tersisa hanyalah melihat hasilnya. Anak muda, kamu benar-benar sesuatu. Kepala desa Xiao Tianren muncul di samping Lin Sun tanpa dia sadari. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan emosi yang tak terucapkan. Lin Sun terkekeh, pujian tetua salah tempat. Saya hanya menggunakan bubuk tulang esensi tikus pemakan emas untuk menggambar light drawing rune tingkat dasar. Sejujurnya itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Xiao Tianren sedikit terkejut dengan kejujuran Lin Sun saat secercah kekaguman yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Segera setelah itu, penatua itu mengangguk. Ayo pergi. Lin Sun terkejut. Kemana? Xiao Tianren menjawab, tentu saja untuk mencarikanmu akomodasi. Mulai hari ini, Desa Feiyun adalah rumahmu dan kamu boleh tinggal selama yang kamu inginkan. Saat dia berbicara, dia berbalik dan mulai pergi dengan tangan di belakang, mengabaikan perubahan yang terjadi di lapangan. Ini mengejutkan Lin Sun. Penatua telah membuat keputusan untuk menerimanya sebelum menunggu urusan kutu cacing ini diselesaikan. Ini benar-benar mengejutkan Lin Sun. Dia tersenyum tak berdaya sebelum dengan cepat mengikuti tanpa ragu-ragu. Desa Feiyun dibangun di sepanjang gunung dan tampak tenang dan damai di bawah cahaya bulan. Xiao Tianren memimpin Lin Sun ke ujung desa tempat tinggal kecil yang kumuh. Tempat itu terdiri dari 3 bangunan beratap jerami dan sebuah halaman. Pohon willow berdiri di tengah halaman dan dikelilingi oleh taman yang saat ini dipenuhi rumput liar. Rumah-rumah jerami jelas telah rusak selama bertahun-tahun karena tertutup sarang laba-laba dan debu. Berderit, Xiao Tianren membuka pintu dan menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning tangerin segera menerangi ruangan gelap itu. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang terakhir tinggal di sini. Anda dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya akan meminta beberapa orang untuk membantu Anda membereskan besok. Lin Sun mengamati ruangan itu. Meski sederhana, ia memiliki semua yang dibutuhkan, seperti tempat tidur, kursi, dan meja. Bahkan, ada meja belajar di dekat jendela, di mana beberapa buku yang tertutup debu berserakan. Lin Sun menangkupkan kedua tangannya, terima kasih, tetua, tempat ini luar biasa. Tidak perlu sopan. Xiao Tianren menatap Lin Sun dan berkata, anak muda, tidak masalah dari mana asalmu atau mengapa kamu ingin tinggal di desa Feiyun. Karena Anda telah menjadi bagian dari desa, secara alami Anda bukan lagi orang luar. Saya harap Anda tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan desa. Lin Sun tersenyum dan mengangguk, penatua tidak perlu khawatir. Xiao Tianren menepuk pundak Lin Sun, berbalik dan pergi. Setelah memastikan bahwa Xiao Tianren telah pergi, Lin Sun dengan hati-hati meletakkan kotak kayu tua dan usang di lantai, meletakkannya di tempat tidur. Dia kemudian mendorong membuka jendela dan dengan bingung menatap langit berbintang yang tak berujung. Lin Sun akhirnya tidak bisa menahan keinginan untuk meregangkan punggungnya dan menguap setelah sekian lama. Saya akhirnya tiba di perbatasan Kekaisaran Xiao setelah 3 bulan perjalanan yang sulit. Tuan Lu, jika arwah Anda ada di sini, harap tenang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk hidup seperti yang Anda inginkan. Pemuda berusia 13 tahun dengan pakaian rami kasar bersandar di ambang jendela, rambutnya yang panjang diikat longgar menjadi ekor kuda di belakangnya. Moonlight memandikan tubuhnya yang kurus saat kesedihan melintas di wajahnya yang muda dan sedikit pucat sebelum dengan cepat kembali ke tampilan tenangnya yang biasa. Di luar desa, suara sorak-sorai bercampur dengan hembusan napas kaget bisa terdengar dari kejauhan. Lin Sun mendengarkan saat senyum tanpa sadar muncul dari sudut bibirnya. Dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan menutup jendela sebelum kembali ke tempat tidur. Di bawah cahaya redup lampu, dia membuka kotak kayu tua dan usang yang menemaninya selama lebih dari 10 tahun. Sementara itu, Tai San sedang berjongkok di ladangnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan.
Bibirnya bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, keajaiban. Ini keajaiban. Cacing yang dikutuk itu akhirnya hilang. Sialan, surga sedang mengawasi. Salah satu penduduk desa mengingatkannya, Old Tai, ini bukan surga tapi karya anak muda itu. Benar, Taisan menepuk pahanya dan dengan keras berseru, bukankah aku mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menipu siapapun? Tapi kalian terus mencurigainya sebagai penipu. Kalian sangat buta dan bodoh. Kerumunan penduduk desa terdekat merasa terlalu malu untuk berbicara. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa anak muda berusia 13 tahun yang begitu rapuh dan berpakaian lusuh akan mampu menarik cahaya bulan untuk memusnahkan kutu cacing? Cahaya lampu kuning kehitaman bergoyang di rumah jerami sederhana itu. Kotak kayu tua itu dibuka, memperlihatkan bilah biru, buku yang menguning, dan kuas abu-abu gelap sepanjang setengah kaki. Biasanya kuas adalah alat untuk menggambar dan menulis. Kuas ini menyerupai kuas kaligrafi tetapi memiliki mata pisau yang tajam sebagai pengganti bulu halus biasanya. Itu adalah alat yang diperlukan yang digunakan oleh Master Rune untuk mengukir rune. Karenanya, sikat ini juga dikenal sebagai pisau rune. Secara pribadi, Lin Sun lebih suka nama rune knife karena terdengar mirip dengan pencarian dao. Siapa yang bisa bersaing dengan seseorang yang mencari dao di setiap negeri? 1. Nama semacam ini menimbulkan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Tatapan Lin Sun tertuju pada buku yang menguning dan sikat abu-abu gelap. Kedua benda ini memiliki makna yang luar biasa baginya. Buku yang menguning itu kira-kira setebal 3 jari dan tidak memiliki judul. Halaman-halamannya yang compang-camping dipotong dari kulit dan buku itu jelas dibuat sejak lama. Sekilas saja akan membuat siapapun merasakan aura kuno dan sejarah. Kuas abu-abu gelap itu cukup unik dan lebih menyerupai pedang daripada kuas. Pola seperti awan misterius terukir di permukaannya yang gelap dan kusam, dan ujung bilahnya mengeluarkan aura dingin yang mencapai jauh ke kedalaman jiwa seseorang. Itu adalah dua harta terpenting Lin Sun. Selain buku, kuas dan pisau, ada juga tulang, kulit binatang, tumbuhan kering, batu dan barang sejenis lainnya. Ini adalah sumber daya yang dapat dibuat menjadi alat khusus, dibuat menjadi tinta rune, atau digunakan sebagai bahan rune. Mereka telah dikumpulkan oleh Lin Sun sepanjang perjalanannya dan bisa dijual dengan harga yang lumayan. Di sudut kotak kayu terdapat tumpukan balok kayu seukuran ibu jari yang sekokoh dan sekeras batu giok. Balok kayu ini disebut kayu perak klapmos dan biasanya memiliki nilai yang kecil. Satu-satunya kualitas unik mereka adalah mereka sangat tangguh dan sekeras batu. Dengan demikian, kayu perak klapmos adalah bahan yang ideal bagi magang rune untuk berlatih mengukir rune mereka. Lin Sun dengan hati-hati mengambil buku tebal yang menguning itu dan duduk di depan meja dekat jendela. Dia diam-diam menatap buku itu tetapi tidak membukanya. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dalam sekejap mata, Lin Sun sepertinya kembali ke masa lalu. Dia ingat penjara tambang yang penuh dengan tahanan yang diisolasi dari dunia luar di pegunungan. Lin Sun telah berada di penjara selama yang bisa diingatnya. Itu adalah tempat tanpa langit atau sinar matahari, hanya kegelapan dan kelembapan. Suasana mencekik dengan tahanan sekarat dan yang baru tiba setiap hari. Dalam ingatan Lin Sun, tidak ada yang berhasil melarikan diri dari penjara tambang sebelum dihancurkan. Sebenarnya, Lin Sun bukanlah seorang tahanan tetapi seorang yatim piatu, yang hampir dimakan oleh para tahanan jahat ketika dia ditemukan. Itulah yang dikatakan Tuan Lu kepadanya. Adapun bagaimana seorang bayi terlantar selamat, dia, tentu saja, telah diselamatkan oleh Tuan Lu. Tidak ada yang tahu asal-usul Tuan Lu, tetapi dia jelas mendapat perlakuan khusus di penjara tambang. Tidak hanya para penjaga, bahkan para tahanan juga sangat menghormatinya. Itu semua karena identitas Tuan Lu yang lain seorang Master Rune. Lin Sun telah mengikuti di sisi Tuan Lu sejak muda dan kemudian mulai membantu Tuan Lu dengan berbagai tugas setelah dia cukup dewasa. Ia menjadi mahir dalam mengenali kata-kata dan mengidentifikasi berbagai bahan. Selain itu, ia belajar cara membuat tinta rune, berlatih mengukir rune, dan melakukan berbagai jenis rune ke hati. Dia melakukan semua ini sambil melakukan pekerjaan duniawi lainnya, seperti menyiapkan teh, menyajikan air, mencuci pakaian, dan memasak. Lin Sun percaya bahwa dia adalah murid Tuan Lu, perasaan yang juga dimiliki oleh para penjaga dan tahanan di tambang penjara. Namun, Tuan Lu tidak pernah mengakui Lin Sun sebagai muridnya. Dalam kata-kata Tuan Lu, dia tidak berencana untuk menerima seorang murid, dan Lin Sun hanyalah seseorang yang membantu pekerjaan rumah. Pernyataan ini pernah membuat Lin Sun sedikit tertekan, tetapi ingatan buruk itu berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Namun,
jauh di lubuk hatinya, dia masih memperlakukan Tuan Lu sebagai tuannya. Kehidupan di penjara tambang sangat kering dan monoton tanpa matahari yang menandakan datangnya hari. Seiring bertambahnya usia Lin Sun, dia perlahan mulai menyadari bahwa ada dunia yang lebih luas di luar. Ketika Lin Sun berusia 9 tahun, Tuan Lu membawanya keluar untuk pertama kalinya. Namun, mereka kembali hanya 3 hari kemudian. Pengalaman selama 3 hari ini sangat mengejutkan Lin Sun. Dia telah melihat dunia luar, sinar matahari, langit biru dan awan putih bersih. Sejak saat itu, Tuan Lu akan membawanya keluar dari waktu ke waktu, meskipun mereka selalu kembali ke penjara tambang dalam 3-10 hari. Tujuan mereka untuk setiap perjalanan itu sederhana. Tuan Lu perlu mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk runenya. Setiap perjalanan secara bertahap meningkatkan pemahaman Lin Sun tentang dunia. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah bahwa Tuan Lu tampaknya lebih suka tinggal di penjara tambang yang gelap tanpa matahari daripada di dunia luar. Sayangnya, Lin Sun tidak pernah bisa menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Bahkan ketika penjara tambang dihancurkan. Memikirkan ini, rasa sakit melanda hati Lin Sun saat ingatan mengerikan dari 3 bulan lalu tanpa sadar memenuhi kepalanya. Pada hari itu, dia terlibat dalam latihan mengukir rune kayu hijau, sementara Tuan Lu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat panci berisi bahan-bahan yang mendidih. Di luar ruangan, para penjaga mencambuk para tahanan yang kurang bermotivasi, dengan cambuk logam berdarah mereka sementara hiruk pikuk kutukan, teriakan dan ratapan penderitaan menggema di tengah penjara yang gelap. Hari ini tidak berbeda dari yang lain, dan itu adalah kehidupan yang Lin Sun sudah lama terbiasa. Nyatanya, dia tidak lagi bersimpati pada para tahanan yang tampak menyedihkan tetapi jahat di dalam. Satu-satunya hal yang aneh tentang hari itu adalah Tuan Lu. Sejak muda, Lin Sun telah mengetahui bahwa Tuan Lu memiliki temperamen yang buruk, sering terlihat mudah tersinggung dan tidak sabar. Lin Sun telah berkali-kali dilecehkan secara verbal oleh Tuan Lu dan sudah lama terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Meskipun Tuan Lu akan memarahi dan menegur, dia tidak pernah memukul Lin Sun. Apalagi kuliahnya selalu karena kesalahan Lin Sun. Pada hari itu, Tuan Lu sangat mudah tersinggung dan menghancurkan banyak barang di ruangan itu. Bahkan sikat rune yang paling dicintainya, Azure Sky Burning Gold, telah dipatahkan menjadi 2 olehnya. Sementara Lin Sun bingung dengan perilaku seperti itu, dia melihat Tuan Lu mengambil sebuah kotak kayu tua dan dengan marah melemparkan ke dalam buku yang menguning, pisau biru dan sikat rune sepanjang setengah kaki yang kusam, sebelum menyerahkan kotak itu kepada yang tertegun. Lin Sun. Bahkan hari ini, Lin Sun masih dapat mengingat ekspresi rumit Tuan Lu konflik, kebencian, ketidakberdayaan, dan keengganan untuk menerima sesuatu. Namun, itu akhirnya berubah menjadi keseriusan yang serius. Lin Sun belum pernah melihat intensitas seperti itu sebelumnya dan tahu dia tidak akan pernah melupakan pemandangan ini selama dia hidup. Tuan Lu kemudian dengan erat menggenggam bahu Lin Sun, membuatnya merasa seolah-olah tulangnya akan dihancurkan, dan berkata, mulai hari ini, kamu akan belajar bagaimana menjadi mandiri. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa Anda terus hidup. Suara serak Tuan Lu meluap dengan tekad yang tak tergoyahkan. Matanya berwarna merah darah dan penuh dengan kegilaan yang hanya muncul ketika seseorang tahu kematiannya akan datang. Ingat, tidak mudah bagiku untuk menyelamatkanmu, jadi kamu benar-benar tidak boleh mati. Tuan Lu kemudian menunjuk ke arah buku yang menguning dan sikat rune abu-abu tua dan menyatakan dengan suara yang memiliki nada serius yang belum pernah didengar Lin Sun sebelumnya, jaga mereka dengan baik. Keberhasilan kultivasi masa depan Anda akan bergantung pada mereka, terutama sikatnya. Saya telah gagal mengungkap rahasia di dalamnya tetapi jika Anda berhasil, Anda akan dapat menentang surga dan mengubah takdir bahkan setelah kehilangan arteri aet asal Anda. Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa yang mencuri origin aet arteri kamu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa jawabannya terletak pada Kekaisaran Xiao. Jadi teruskan dan cari jawabannya. Jangan pernah lupa, suara Tuan Lu menjadi histeris ekspresinya bengkok dan terdistorsi. Kewalahan, Lin Sun hanya bisa secara naluriah menganggukkan kepalanya. Tuan Lu meraih tubuh lemah Lin Sun, dengan kasar menyeretnya ke lorong gelap tersembunyi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pergi. Lorong gelap itu mirip dengan jurang maut. Tuan Lu mendorong Lin Sun masuk tanpa ragu-ragu. Lin Sun bahkan tidak bisa bereaksi, pikirannya menjadi kosong saat dia merasa seolah-olah dia jatuh dari tebing. Pada saat itu juga dia melihat sebuah tangan kuno merobek kegelapan penjara tambang, disertai dengan suara gemuruh yang keras saat turun. Tangan itu sangat besar sehingga bisa menutupi langit, setiap jari mirip dengan pilar yang menopang langit dan setiap alur mirip dengan jurang yang dalam.
Tangan itu dikelilingi oleh api ungu yang menakutkan dan menyerupai lautan api ungu yang turun dari luar angkasa. Itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan yang bisa membakar kegelapan itu sendiri dan membakar langit. Tidak pernah dalam mimpi terliar Lin Sun dia membayangkan bahwa tangan seseorang dapat menutupi langit. Tangan raksasa yang bisa menutupi langit dengan api ungu yang bisa menghancurkan dunia. Kekacauan turun ke pikiran Lin Sun yang ketakutan saat tubuhnya yang kurus bergetar hebat dan jari-jarinya menggali ke dalam telapak tangannya. Adegan itu begitu luar biasa dan mempesona. Satu tangan yang bisa menyelimuti langit itu sendiri, berdenyut dengan kekuatan maha kuasa yang bisa menghancurkan dunia. Lin Sun telah terguncang sampai ke intinya. Dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan seperti itu bisa ada di dunia ini. Itu praktis mirip dengan dewa legenda yang turun ke alam fana. Makhluk dengan kekuatan ajaib dan tak terukur, yang dapat dengan mudah memetik bintang dari langit dan memurnikan lautan yang perkasa. Harinya akan tiba di mana saya akan dapat melakukannya juga. Untuk ia. Lin Sun menarik napas dalam-dalam saat tekad membara di dalam hatinya. Kekuasaan adalah hal yang paling tidak dia miliki saat ini. Dia sangat menginginkannya. Saat tumbuh dalam kegelapan, tanpa sinar matahari, penjara tambang, dia diberitahu bahwa origin aet arteri miliknya telah dicuri. Ini menyebabkan Lin Sun memiliki keterikatan yang luar biasa kuat dan sangat haus akan kekuasaan. Butuh waktu lama sebelum Lin Sun akhirnya bisa menenangkan emosinya yang mengamuk. Dia menatap buku kulit yang menguning di atas meja saat tatapan rumit melintas di matanya. Setelah didorong oleh Tuan Lu ke lorong yang seperti jurang, yang Lin Sun dengar hanyalah ledakan yang memekakkan telinga sebelum kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa dia telah muncul di beberapa dataran hitam yang sepi. Dia kemudian menghabiskan 3 bulan berjalan kaki melalui pegunungan dan terpaksa berkemah di hutan belantara. Dia mengalami banyak kesulitan dan bahaya sebelum akhirnya tiba di wilayah Kekaisaran Xiao. Meski terpencil, desa Feiyun dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Xiao. Lin Sun masih ingat kata-kata terakhir Tuan Lu orang yang telah mencuri arteri asal aet miliknya berada di Kekaisaran Xiao. Lin Sun dengan lembut menyentuh buku itu dengan jari sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia berdiri dan dengan hati-hati mengembalikan buku kulit yang menguning itu ke dalam kotak kayu tua. Buku dan sikat itu dengan tergesa-gesa disodorkan kepadanya oleh Tuan Lu di saat-saat terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa itu adalah miliknya yang paling berharga. Lin Sun masih dapat mengingat dengan jelas betapa seriusnya Tuan Lu ketika dia menginstruksikan, jaga mereka dengan baik. Keberhasilan kultivasi masa depan Anda akan bergantung pada mereka, terutama sikatnya. Saya telah gagal mengungkap rahasia di dalamnya tetapi jika Anda berhasil, Anda akan dapat menentang surga dan mengubah takdir bahkan setelah kehilangan arteri aet asal Anda. Lin Sun tidak tahu rahasia yang menggetarkan bumi seperti apa yang dipegang buku dan sikat itu, juga tidak ingin memikirkan hal-hal seperti itu sebelum memastikan nasib Tuan Lu dengan benar. Setelah meniup lampu minyak, Lin Sun naik ke tempat tidur dan mulai berkultivasi dengan posisi duduk bersila. Kuku. Ki beredar di tubuhnya seperti air yang mengalir di sepanjang sungai, membawa serta gumpalan kekuatan melalui saluran tubuhnya. Kultivasi berkembang pesat di era saat ini, memunculkan sekolah dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Banyaknya teks terkait kultivasi dapat memenuhi lautan, dan ada terlalu banyak untuk dihitung oleh satu individu dalam hidup mereka. Kemajuan kultivasi seseorang dibagi menjadi 5 tahap kultivasi yang lebih besar: tahap bela diri sejati, tahap biduk roh, tahap laut roh, tahap kenaikan surga dan tahap turunan siklik. Tahap bela diri sejati adalah landasan kultivasi. Meski ada banyak orang di dunia, bukan berarti sembarang orang bisa berkultivasi. Satu-satunya kriteria untuk kultivasi adalah kemampuan untuk melangkah ke tahap bela diri sejati. Ini adalah kondisi yang paling mendasar dan paling penting. Tahap bela diri sejati selanjutnya dikategorikan menjadi 9 lapisan menggambar ki, penguatan batin, pembukaan organ, buka kunci lubang, pemurnian esensi, penyalaan darah, siklus kecil, siklus besar, dan transformasi aet. Setiap lapisan mewakili transformasi lengkap dari kekuatan seseorang. Misalnya, lapisan pertama, Ki Drawing, terdiri dari penggunaan Ki untuk menarik kekuatan melalui saluran meridian dengan tujuan perlahan-lahan membasuh kotoran fana dari tubuh. Setelah mencapai tahap ini, kotoran seorang kultivator akan dibersihkan dan dimurnikan. Hal ini membuat daging orang tersebut kaya akan vitalitas, memberi kultivator kekuatan untuk membelah batu dan melawan harimau. Ada pepatah umum yang diketahui semua orang mencapai Ki Drawing mirip dengan membuka pintu kultivasi dan merupakan langkah pertama menuju tahap bela diri sejati.
Berhasil atau tidaknya seseorang melewati pintu adalah tanda apakah orang itu bisa menjadi seorang kultivator. Lagi pula, jika seseorang bahkan tidak bisa mencapai Ki Drawing, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi seorang kultivator? Orang seperti itu hanya bisa bertahan sebagai orang biasa, tidak dapat menjadi seorang praktisi yang bisa terbang di langit, terowongan melalui tanah dan memanggil angin dan hujan. Lin Sun pertama kali berhubungan dengan kultivasi pada usia 10 tahun, ketika Tuan Lu memberikan kepadanya metode kultivasi yang disebut Yuan Holding Art. Seni berfokus pada menghilangkan pikiran yang tidak perlu untuk memungkinkan seseorang melanjutkan dengan keadaan pikiran yang tenang dan jernih. Pada usia 11 tahun, Lin Sun berhasil melangkah ke lapisan menggambar Qi. Dia menarik Qi ke dalam tubuhnya untuk membasuh ketidakmurniannya, menjadi seorang kultivator sejati. Lin Sun saat ini berusia 13 tahun, tetapi kultivasinya baru saja menembus Qi Drawing untuk mencapai lapisan kedua tahap bela diri sejati, lapisan penguatan dalam. Penguatan batin terdiri dari penggunaan teknik khusus untuk menghirup kekuatan, mengarahkannya untuk meredam organ dalam dan memperkuat indera Qi. Pada tingkat ini, seorang kultivator akan dapat bernapas seperti sapi dan napas mereka yang dihembuskan akan menjadi seperti anak panah, memberikan kultivator kemampuan untuk terus bergerak dalam waktu yang lama. Lin Sun telah terjebak di penguatan batin selama 2 tahun. Dibandingkan dengan yang lain, kemajuan kultivasi Lin Sun tidak terlalu buruk, tetapi hanya bisa digambarkan sebagai biasa. Dia jauh dari mampu menandingi para jenius super berbakat. Namun, Lin Sun mengerti bahwa itu sudah merupakan keajaiban yang bisa dia kembangkan setelah kemalangan yang mengerikan karena kehilangan arteri asal Aet. Tentu saja, Tuan Lu tidak memainkan peran kecil dalam hal ini. Berdeguk, kekuatan Aet berlari kencang di tubuh Lin Sun. Itu beredar selama 18 siklus sebelum Lin Sun akhirnya merasa dia telah mendekati batasnya. Fiuh. Lin Sun segera berhenti dan meludahkan Qi putih yang berbentuk seperti anak panah. Qi berhasil melakukan perjalanan sejauh 3 kaki, menciptakan riak kecil di udara. Lapisan gambar Qi dianggap lengkap setelah seseorang mampu mengedarkan kekuatan 9 kali ke seluruh tubuh. Untuk lapisan penguatan dalam, seseorang harus mencapai 18 siklus sebelum mencoba naik ke lapisan ketiga, pembukaan organ. Lin Sun sudah mampu melakukan 18 siklus kekuatan setahun yang lalu. Namun, dia akhirnya terjebak pada langkah ini selama setahun. Ada banyak alasan mengapa. Misalnya, dia kekurangan makanan yang kaya energi yang diperlukan untuk melengkapi kultivasi seseorang, uang untuk membeli sumber daya kultivasi, bimbingan yang tepat, del. Lagi pula, Lin Sun adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di penjara tambang yang gelap tanpa matahari. Sudah merupakan keajaiban dia berhasil bertahan hidup dan tentu saja tidak mungkin dia bisa menandingi orang lain. Yang terpenting, saluran Lin Sun lemah dan tidak mampu menanggung beban yang terlalu berat. Dia hanya akan bisa maju ke lapisan kultivasi berikutnya jika entah bagaimana dia berhasil memperkuat salurannya secara substansial. Namun, Lin Sun tidak merasa frustrasi atau tidak sabar. Karena lingkungan masa kecilnya yang unik, dia telah lama memupuk kesabaran dan kemauan yang luar biasa. Tahanan tertua dan paling kawakan pernah berkata untuk bertahan hidup di penjara pegunungan yang gelap itu, pertama-tama seseorang harus belajar untuk sabar bertahan dalam kesunyian. Itu adalah pepatah yang Lin Sun simpan di dekat hatinya. Keesokan paginya, Lin Sun bangun sebelum fajar secara refleks. Dia awalnya agak terpana oleh lingkungan yang tidak dikenalnya, tetapi segera mendapatkan kembali posisinya. Ini bukan lagi penjara ranjau yang terlalu familiar. Karena kebiasaan yang dia bangun selama bertahun-tahun, Lin Sun tidak merasa mengantuk sedikit pun dan buru-buru bangkit dari tempat tidur. Ini adalah desa Feiyun, perhentian pertamanya di Kekaisaran Xiao. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjadi bagian dari desa secepat mungkin. Untuk melakukan ini, dia perlu menunjukkan nilainya. Dia perlu melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dia lakukan malam sebelumnya. Jika Light Drawing Rune-nya tidak berhasil memecahkan masalah cacing Taisan, Lin Sun tidak akan diterima dengan mudah oleh kepala desa Xiao Tianren. Ini adalah nilai. Lin Sun percaya bahwa setelah kejadian kemarin, penduduk desa setidaknya tidak akan lagi menentang orang luar seperti dirinya. Setelah bangkit dari tempat tidur, Lin Sun menggeliat sedikit sebelum melanjutkan untuk mandi. Namun, dia terganggu oleh suara aneh di luar ruangan. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dia membuka pintu untuk menyelidiki. Apa yang dia lihat adalah beberapa sosok berkumpul di halaman luar yang dipenuhi rumput liar. Kediaman Lin Sun yang baru ditemukan terletak di sektor utara desa Feiyun dan terdiri dari 3 rumah jerami dan pohon willow. Ada juga yang seharusnya menjadi taman tetapi saat ini ditumbuhi rumput liar.
Karena ini adalah rumah pertama Lin Sun di Kekaisaran Xiao, dia telah merencanakan untuk merapikan halaman tua dengan benar di pagi hari. Namun, dia tidak menyangka akan melihat banyak penduduk desa sudah berkumpul di halaman kecilnya setelah membuka pintu. Yang paling mengejutkan Lin Sun adalah bahwa penduduk desa ini membawa ayam, kelinci, dan berbagai peralatan yang baru disembelih. Beberapa dari mereka sedang menyiangi halaman sementara beberapa orang kuat sedang memperbaiki bangunan dan tembok yang rusak. Secara keseluruhan, itu adalah adegan yang sibuk. Namun, setiap orang tampaknya memiliki kesepakatan diam-diam tertentu tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan mencoba yang terbaik untuk meredam kebisingan seolah-olah mereka takut mengganggunya. Saat melihat ini, senyum tak terlihat muncul dari sudut bibir Lin Sun saat pemahaman muncul padanya. Ah, saudara Lin Sun sudah bangun. Sialan yang tua, aku terus menyuruhmu untuk sedikit lebih tenang. Kerja bagus, Anda sekarang telah membangunkan Brother Lin Sun. Huff, Anda hanya mencoba memfitnah saya karena Anda tidak menyukai saya. Anda telah menggedor atap dengan sangat kasar, bahkan seekor babi mati akan terbangun oleh kebisingan, apalagi saudara Lin Sun. Ah, kakak Lin Sun, aku tidak berusaha memarahimu dengan membandingkanmu dengan babi. Setelah melihat Lin Sun muncul, penduduk desa di halaman segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan menyerbu ke arahnya dengan panik, seolah putus asa untuk mendapatkan tempat terbaik untuk menghadapinya. Lin Sun hampir melompat mundur karena keramahan semua orang dan buru-buru bertanya, tetua yang terhormat, bolehkah saya tahu tentang apa ini? Seorang pria berotot melangkah maju dan menyeringai, kakak Lin Sun, metode yang kamu gunakan untuk membantu Tai San menghilangkan masalah hamanya kemarin benar-benar ajaib. Kami tidak bisa tidak mengagumi Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh seorang wanita parubaya yang sudah menikah, berhenti berbelit-belit. Tidak bisakah kamu melihat bahwa saudara Lin Sun menjadi tidak sabar? Dia mencaci sebelum melihat ke arah Lin Sun dengan senyum ramah, kakak Lin Sun, karena kamu akan menjadi bagian dari keluarga desa Feiyun kami merasa bahwa kamu mungkin mengalami kesulitan hidup sendiri jadi kami membawa beberapa kebutuhan sehari-hari untukmu. Mendengar kata-katanya, penduduk desa mengangguk satu demi satu, benar. Nona Liu paling tahu bagaimana mengungkapkan pikiran kita. Inilah tepatnya yang ingin kami katakan. Senyum tulus dari hati muncul di wajah Lin Sun yang agak pucat dan dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih atas masalahnya, tetua yang terhormat. Kerumunan penduduk desa segera berpencar dan mulai sekali lagi membantu Lin Sun merapikan halaman, bahkan mencari tempat untuk menyimpan hadiah yang mereka bawa. Lin Xin awalnya ingin ikut serta tetapi dengan cepat dihentikan oleh Nona Liu. Dia menyiapkan air panas untuk membantunya mandi sebelum membawakannya semangkuk bubur gandum dan sepiring daging asin untuk sarapan. Antusiasmenya yang luar biasa membuat Lin Sun tidak mungkin menolak tindakannya, dan dia hanya bisa menerima semuanya dengan senyuman. Saat mereka mengobrol, Lin Sun secara bertahap mengubah cara dia memanggilnya Bibi Kiao, yang membuatnya berseri-seri. Pada saat Lin Sun selesai sarapan, seluruh halaman telah berubah total. Tanah di halaman telah disapu bersih dan diaspal dengan ubin batu kapur. Taman di sudut telah disiangi dan ditanami kembali dengan bibit sayuran. 3 rumah jerami telah diperbaiki dan diperbaharui. Lapisan jerami emas yang tebal menutupi atap, berkilauan terang di bawah sinar matahari pagi. Di dapur, panci, wajan, dan piring telah tertata rapi sementara bungkusan daging kering digantung di dinding. Baru sekarang tempat tinggal yang sebelumnya bobrok itu terlihat seperti ada orang yang tinggal di dalamnya. Lin Sun menerima semuanya sambil tersenyum, merasa sangat tersentuh oleh gerakan penduduk desa. Budaya desa yang sederhana dan ramah ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saat penduduk desa hendak pergi, Lin Sun sepertinya mengingat sesuatu. Tolong tunggu, senior yang terhormat. Kerumunan berhenti dan melihat ke arahnya. Bibi Kiao pada dasarnya adalah orang yang lugas dan bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain yang kurang dari tempat itu? Jangan ragu untuk memberitahu kami dan kami akan melihat apakah kami bisa mendapatkannya untuk Anda. Lin Sun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya percaya semua orang telah melihat apa yang terjadi tadi malam. Saya mungkin tidak memiliki bakat lain, tetapi saya memiliki metode khusus untuk mengatasi serangan cacing di ladang saya. Jika ada yang butuh bantuan, beritahu saya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Bibi Kiao menamparkan dahinya sambil menyeringai, aku hampir lupa. Saudara Lin Sun, sejujurnya, ladang aet keluarga saya seluas 40 hektar telah menghadapi masalah serangan cacing yang sama seperti Tai San. Aku sangat khawatir dan cemas melihat aet grain perlahan layu.
Bisakah Anda meluangkan waktu untuk membantu bibi Kiao Anda? Penduduk desa lainnya mulai panik. Meskipun mereka datang sebelum fajar untuk mengirim hadiah dan membantu Lin Sun merapikan tempat tinggalnya, itu bukan hanya karena mereka ingin mengenalnya, tujuan utama mereka adalah mencari bantuannya. Seperti Taisan, ladang penduduk desa lainnya juga telah dihinggapi cacing. Dengan panen tahunan mereka yang akan hancur, semua orang merasa khawatir. Penampilan Lin Sun tidak diragukan lagi mirip dengan secercah harapan bagi penduduk desa. Lagi pula, apa yang terjadi kemarin di ladang Taisan terlalu ajaib. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit, menarik cahaya bulan perak yang menyilaukan yang dengan cepat membasmi cacing-cacing itu. Peristiwa ini mengejutkan penduduk desa tidak seperti sebelumnya. Saudara Lin Sun, ladang ayat keluargaku seluas 60 hektar juga telah dihinggapi cacing dan situasinya menjadi sangat memprihatinkan. Jika Anda bisa membantu, saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai keluarga. Bagaimana masalahmu bisa seburuk masalahku? Dalam waktu kurang dari 7 hari, 67 hektar ladang keluarga saya akan hancur. Penduduk desa segera angkat bicara tanpa menunggu satu sama lain selesai, menunjukkan ekspresi menyedihkan saat mereka memohon pada Lin Sun. Lin Sun terkejut. Dia tidak menyangka begitu banyak ladang yang akan diinvestasi. Untuk sesaat, dia ragu-ragu tentang langkah selanjutnya, tidak tahu siapa yang harus dia setujui terlebih dahulu. Dengan kemampuan Lin Sun saat ini, dia bisa menggambar paling banyak satu light drawing rune per hari. Tidak ada cara untuk berbuat lebih banyak kecuali dia maju ke lapisan ketiga, pembukaan organ, yang memungkinkan dia menggandakan hasilnya. Namun, itu jelas tidak mungkin untuk saat ini. Kultivasinya telah macet selama 2 tahun. Bahkan dia tidak tahu kapan dia akan maju. Apa yang harus dia lakukan? Siapa yang harus dia janjikan dulu? Lin Sun mendapati dirinya tidak dapat membuat keputusan di bawah tatapan penuh harapan dan harapan penduduk desa. Sebuah suara yang dalam terdengar, kalian semua mundur. Saya akan membahas masalah ini dengan Lin Sun sebelum membantu semua orang memecahkan masalah mereka. Sosok tua jangkung berjalan ke halaman. Itu adalah kepala desa Xiao Tianren. Lin Sun menangkupkan kedua tangannya, Paman Xiao, kamu datang di waktu yang tepat. Saya masih baru di desa ini dan tidak tahu situasinya. Masalah ini pasti akan membutuhkan masukan Anda. Penduduk desa segera mengerti bahwa Lin Sun pada dasarnya setuju untuk membantu mereka dan mereka hanya perlu menunggu kepala desa mengatur detailnya. Oleh karena itu, mereka dengan senang hati pergi. Tak lama kemudian, hanya Xiao Tianren dan Lin Sun yang tersisa di halaman. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kediaman ini juga dihuni oleh seorang Master Rune. Saat itu, saya baru berusia 14 tahun. Xiao Tianren meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan menuju pohon willow yang menangis. Dia dengan lembut membelai batangnya yang kasar saat sepotong kenangan muncul di matanya. Xiao Tianren tidak membahas pengaturan pemusnahan cacing, melainkan mulai mengenang peristiwa lebih dari 100 tahun yang lalu. Meskipun Lin Sun merasa agak aneh, dia diam-diam mendengarkan lelaki tua itu. Pada masa itu, tempat ini tandus dan tidak berpenghuni. Namun, suatu hari, seorang kultivator yang lewat dari kota Donglin menemukan deposit tembaga api Feiyun kecil yang tersembunyi di dekatnya. Menurut Xiao Tianren, lebih dari 100 tahun yang lalu, urat biji yang tersembunyi telah ditemukan di Gunung Asap Api, yang berjarak belasan mil dari tempat yang akhirnya menjadi desa Feiyun. Vena biji mengandung tembaga api Feiyun, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat senjata kelas menengah. Itu dihargai oleh orang-orang dan potongan seukuran kepalan tangan dapat ditukar dengan 3 koin perak kekaisaran di kota. Tidak ada keraguan bahwa urat biji ini adalah gunung harta karun raksasa. Untuk menambang biji, beberapa pembudidaya kota Donglin terkemuka bekerja sama dan menangkap banyak budak. Setelah 10 tahun penambangan, urat biji digali dan ditinggalkan, sementara para pembudidaya kota Donglin dengan senang hati kembali dengan kekayaan mereka. Berurusan dengan budak penambangan yang tersisa terlalu merepotkan untuk dipikirkan oleh para pembudidaya manapun, jadi mereka meninggalkan mereka semua di desa penambangan yang terpencil. Kepala desa Xiao Tianren adalah salah satu budak pertambangan yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, sedangkan penduduk desa lainnya adalah keturunan dari budak yang ditinggalkan lainnya. Desa Feiyun dinamai dari tembaga api Feiyun. Lin Sun hanya bisa menghela nafas sedih di dalam hati setelah mendengar cerita ini. Dia telah tinggal di tambang penjara tanpa matahari sejak muda dan secara alami mengerti betapa menyedihkannya kehidupan para budak pertambangan ini. Hidup mereka lebih berharga daripada rumput, dan mereka tidak mampu mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri.
Lin Sun tidak pernah menduga bahwa kepala desa Xiao Tianren dulunya adalah seorang budak. Ini benar-benar mengejutkannya dan membuatnya lebih mengagumi lelaki tua itu. Setelah ditinggalkan di daerah pegunungan yang sunyi, Xiao Tianren telah mendirikan desa Feiyun, menciptakan tempat bagi keturunan budak pertambangan lainnya untuk tinggal. Dorongan untuk mencapai prestasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Lin Sun, Xiao Tianren melambaikan tangannya dan dengan mengejek berkata, "Saya tidak mampu seperti yang Anda pikirkan." Keadaan desa Feiyun saat ini sepenuhnya karena pekerjaan Master Rune yang pernah tinggal di kediaman ini. Suara Xiao Tianren penuh emosi saat dia melanjutkan, ahli rune itulah yang mendirikan ladang aet ini dan mengajari kami cara menanam biji aet. Jika bukan karena dia, kita semua akan mati kelaparan di tanah tandus ini. Lin Sun mau tidak mau bertanya, karena lingkungan di sini sangat buruk, mengapa penduduk desa masih ada di sini? Xiao Tianren menggelengkan kepalanya, tempat ini terletak jauh di dalam 3.000 gunung besar di tepi perbatasan barat daya kekaisaran, dan telah disebut perbatasan surga sejak zaman kuno. Bagaimana bisa pergi dengan mudah? Bahkan kota terdekat berjarak 8.000 mil dan jalan di sana penuh dengan bahaya seperti binatang buas dan serangga beracun. Tanpa kultivator yang kuat sebagai pemandu, tidak ada yang bisa mencapai kota terdekat hidup-hidup. Lin Sun akhirnya mengerti bahwa dia masih memiliki banyak tantangan untuk diatasi sebelum dia dapat mencapai kota-kota berpenduduk di Kekaisaran Xiao. Lagi pula, dia baru mencapai tepi perbatasan. Namun, dia tidak khawatir. Selama dia masih hidup, tujuannya suatu hari akan menjadi kenyataan. Xiao Tianren tiba-tiba terkekeh dan menepuk pundak Lin Sun, "Anak muda, aku tahu kamu tidak akan mengundurkan diri untuk tinggal di sini selamanya. Namun, lelaki tua ini dapat menjamin Anda bahwa selama Anda di sini, kami akan memperlakukan Anda sebagai salah satu dari kami." Lin Sun mengangguk dengan tulus, "Jangan khawatir Paman Xiao, aku juga akan memperlakukan semua orang sebagai keluarga." Xiao Tianren menunjukkan senyum cerah, "Itu bagus." Lin Sun berkata, "Paman Xiao, jangan menunda lebih lama lagi dan mulailah mengatur untuk memberantas serangan cacing." Xiao Tianren mengangguk, "Itu yang terbaik." Pada hari itu juga, di bawah bimbingan Xiao Tianren, Lin Sun tiba di ladang Liu Dabiao. Lin Sun sekali lagi menggambar light drawing rune menggunakan bubuk tulang tikus pemakan emas, yang memanggil cahaya dari matahari untuk menghancurkan cacing. Namun, ini juga menghabiskan sedikit kekuatan aet Lin Sun, membuatnya tidak dapat melanjutkan. Dia hanya bisa menunggu besok untuk terus membantu penduduk desa lainnya. Sore hari, istri Liu Dabiao menyiapkan makanan mewah dan dengan hangat menjamu Lin Sun untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah meninggalkan rumah Liu Dabiao, Lin Sun mengikuti jalan setapak kecil di dalam desa. Dari kejauhan, dia melihat sebidang tanah yang diratakan dan dibersihkan di mana selusin anak sedang berlatih bela diri. Matahari yang kejam menggantung tinggi di langit sementara sekelompok anak terbuka berkeringat di bawah panas terik. Ada lapisan keringat sebening kristal menutupi kulit perunggu mereka. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang mengeluh atau menggerutu. Masing-masing difokuskan pada berlatih satu set teknik tinju. Setiap gerakan sederhana, namun juga bebas dan tidak terbatas sekaligus ganas dan kuat. Beberapa gerakan memunculkan gambar kuda yang berlari kencang, sementara yang lain tampak seperti harimau atau serigala yang tiba-tiba menerkam. Anak-anak ini berusia sekitar 7 atau 8 tahun, tetapi teknik mereka jelas cukup halus. Ini mengejutkan Lin Sun, sebagian karena dia mengenali teknik tinju. Itu disebut Marching Army Fist dan merupakan seni tinju dasar paling populer di pasukan Kekaisaran Xiao. Lin Sun tidak menyangka anak-anak desa Feiyun telah berlatih seni sedemikian rupa. Gerakan-gerakan ini jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Karena tubuhnya yang lemah, Tuan Lu telah mengajari Lin Sun beberapa seni bela diri untuk memperkuat tubuhnya sejak muda, termasuk Marching Army Fist. Namun, setelah mengamati lebih lama, Lin Sun menemukan beberapa hal lagi. Meskipun bentuknya sangat bagus, tampaknya ada beberapa kesalahan dalam penerapan gaya. Akibatnya, meski gerakannya masih kuat, kekuatan setiap serangan akan agak tersebar. Seperti kata pepatah, bentuk tidak masalah jika esensinya jelas. Marching Army Fist juga mengikuti prinsip ini. Kekuatan setiap pukulan harus kompak dan dilepaskan seperti guntur yang deras. Hanya dengan begitu praktisi dapat mencapai aura yang berani dan kuat yang mirip dengan kavaleri lapis baja yang menyapu pegunungan dan sungai, dan pasukan yang tak terhentikan menyerbu melalui daratan. Ada beberapa kesalahan dalam penerapan kekuatan yang dilakukan oleh anak-anak ini, membuat mereka tidak mampu memadatkan kekuatan pukulannya dengan baik. Oleh karena itu,
Serangan mereka tidak memiliki aura yang berani dan kuat seperti guntur yang deras. Meskipun latihan seperti itu masih akan memperkuat tubuh mereka, itu tidak lain adalah berbahaya bagi kemajuan kultivasi bela diri mereka. Lin Sun merenung sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa yang telah mengajar anak-anak ini dan tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang lancang seperti mengoreksi mereka. Oh, apa kau juga tahu Marching Army Fist? Kepala desa Xiao Tianren rupanya berjalan mendekat sementara Lin Sun melamun. Dia memandang Lin Sun dengan ekspresi serius. Ya, saya sudah berlatih sebelumnya ketika saya masih muda. Lin Sun mengangguk. Tidak ada gunanya menyembunyikan ini. Jadi begitu. Lalu apa pendapatmu tentang anak-anak kecil ini? Minat Xiao Tianren terusik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki ini tumbuh semakin tak terduga. Mengejutkan bahwa dia tidak hanya mengetahui seluk-beluk menggambar rune tetapi juga memiliki pengetahuan tentang Marching Army Fist. Lin Sun berpikir sejenak dan memberikan evaluasinya, tidak apa-apa untuk kesehatan dan kebugaran. Mata Xiao Tianren tiba-tiba menjadi terfokus, bagaimana jika mereka menggunakannya untuk melawan binatang buas atau musuh yang kuat. Lin Sun terdiam sesaat sebelum dia menjawab, Paman Xiao, aku akan terus terang. Saya merasa bahwa jika anak-anak ini ingin mengejar ilmu bela diri, pelatihan mereka sudah mulai menyimpang dari jalur yang benar. Xiao Tianren tertegun. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat wajah tuanya sedikit berubah. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lin Sun, apakah kamu yakin? Lin Sun mengangguk. Tidak perlu baginya untuk berbohong. Xiao Tianren terdiam lagi saat ekspresinya berfluktuasi tak tentu. Sebuah keributan tiba-tiba meletus di pintu masuk desa, diikuti oleh tanah yang berguncang saat awan debu membubung di kejauhan. Paman Lian dan yang lainnya kembali. Sorakan bisa terdengar jauh. Segera setelah itu, Lin Sun melihat sekelompok orang melewati pintu masuk desa. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan pakaian kulit. Rambutnya yang panjang tergantung di belakang bahunya seperti jubah dan dia memiliki penampilan yang tegas dan bermartabat. Otot-otot di tubuhnya melotot seperti batu besar dan dipenuhi dengan daya ledak. Dia mengendarai kuda skala yang sebesar gajah. Tatapannya sedingin dan setajam pisau dan auranya jelas bukan orang biasa. Sekelompok tokoh mengikuti di belakangnya. Namun, tunggangan mereka adalah kuda rusa yang peringkatnya sedikit lebih rendah. Setiap individu memiliki tombak atau pedang yang diikatkan di punggung mereka, sementara beberapa tas kulit ditumpuk di beberapa tunggangan mereka. Meskipun Lin Sun tidak bersuara saat dia menonton, dia dalam hati tercengang melihat pemandangan itu. Ini adalah penjaga desa. Mereka berjumlah 9 dan dipimpin oleh Lian Rufeng, yang merupakan pemimpin penjaga desa. Kultivasinya berada di lapisan keempat tahap bela diri sejati. Xiao Tianren menjelaskan sambil memimpin Lin Sun ke depan untuk menyambut kelompok itu. Anak-anak yang sedang berlatih seni bela diri telah menghentikan latihan mereka dan bersorak saat mereka dengan bersemangat berlari ke arah para penjaga. Penduduk desa lainnya juga telah disiagakan oleh gangguan tersebut dan keluar untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat Lian Rufeng dan yang lainnya, kegembiraan terpancar di wajah mereka saat mereka pergi untuk menyambut kelompok itu. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa Lian Rufeng adalah sosok yang populer di kalangan penduduk desa. Lian Rufeng dan para penjaga baru saja melakukan perjalanan sejauh 3.000 mil ke suku Qingyang untuk menukar hasil panen desa dengan garam, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Perjalanan ke suku Qingyang dan kembali memakan waktu setidaknya setengah bulan. Ada banyak bahaya di sepanjang jalan dan kecerobohan sekecil apapun bisa membuatnya menjadi perjalanan tanpa jalan kembali. Sejujurnya sangat sulit bagi mereka untuk mengambil tanggung jawab ini. Xiao Tianren terus menjelaskan kepada Lin Sun saat mereka berjalan. Pada titik ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, jangan biarkan Lian Rufeng tahu tentang apa yang kita diskusikan sebelumnya tentang Marching Army Fist. Saya akan menjelaskannya nanti. Lin Sun mengangguk mengerti. Dia sudah bisa merasakan bahwa Xiao Tianren sedikit waspada terhadap Lian Rufeng. Lihat tuh, kuda bersisik raksasa mengeluarkan desisan bernada tinggi dan berhenti di depan Xiao Tianren sementara penduduk desa terus berkerumun. Lian Rufeng turun dengan tawa hangat, Kakak Xiao, kami kembali. Pria jangkung berotot itu berpenampilan tegas, berwibawa dan menyerupai gunung. Aura sengit dan berani berdenyut dari tubuhnya, memberinya udara yang mengintimidasi. Pada pemeriksaan lebih dekat, napasnya ditarik keluar dan pernafasannya padat. Otot-ototnya tampak sangat kuat dan tulang-tulangnya tampak dipenuhi dengan ki yang kuat dan eksplosif. Ini memang karakteristik khusus dari ahli membuka lubang orifis lapisan keempat. Lapisan ketiga bela diri sejati,
Pembukaan organ, mewakili pembukaan dari 5 tempat tinggal organ utama yang terkait dengan 5 elemen dan merupakan dasar dari 5 elemen kultivator. Pada tahap ini, seorang kultivator akan mengedarkan kekuatan melalui 5 tempat tinggal, menghubungkan bagian dalam dan luar, sehingga memberi kultivator kekuatan untuk mengangkat kuali raksasa dan berlari seperti harimau atau macan tutul. Dalam pasukan Kekaisaran Xiao, seorang kultivator pada tahap kultivasi ini dapat memenuhi syarat untuk menjadi komandan pasukan 100 orang. Lapisan keempat, buka kunci lubang, mengacu pada membuka kunci lubang di 4 tungkai dan kerangka kultivator. Ini memperkuat fokus kultivator yang pada gilirannya membuat ki dan darah kultivator lebih kuat. Setelah mencapai lapisan ini, ki dan darah kultivator akan mendidih seperti asap yang naik ke langit, membuat kultivator tidak takut terhadap dingin, panas, dan roh jahat. Kultivator menjadi lebih gesit dan gesit, dengan langkah kaki yang sangat ringan sehingga tidak ada jejak yang tertinggal di salju. Bahkan pergi 3 hari 3 malam tanpa makanan tidak akan mempengaruhi konsentrasi dan fokus kultivator. Lian Rufeng adalah ahli lapisan buka kunci orifis. Bagi orang biasa, dia pada dasarnya adalah gunung berapi aktif yang dapat meletus kapan saja dan mengeluarkan tekanan yang agresif dan mengintimidasi. Lin Sun tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak takut dengan tekanan pihak lain tetapi merasa agak jarang seorang pembudidaya muncul di desa Feiyun yang terpencil. Oh, siapa pemuda ini? Tanya Lian Rufeng dengan sedikit cemberut. Dia telah memperhatikan wajah asing Lin Sun di antara kerumunan dan mengamatinya dengan cermat. Xiao Tianren tersenyum, ini Lin Sun. Dia baru-baru ini menjadi anggota desa Feiyun. Setelah mengetahui bahwa Lin Sun adalah magang rune, Lian Rufeng sedikit menyipitkan matanya tetapi tampaknya tidak terlalu terkejut. Namun, ketika dia diberitahu bahwa Lin Sun telah memecahkan masalah cacing Tai San dan Liu Dabiao, ekspresi Lian Rufeng akhirnya berubah. Dia telah melakukan perjalanan ke banyak tempat selama bertahun-tahun dan secara alami telah melihat beberapa magang rune sebelumnya. Karena itu, dia memiliki lebih banyak pengetahuan duniawi daripada penduduk desa dan tahu bahwa magang rune, paling banyak, adalah pembantu yang tidak penting bagi Master Rune. Namun, agak jarang menemukan magang rune yang bisa menggambar rune yang mampu menghilangkan masalah hama. Inilah mengapa ekspresi Lian Rufeng berubah. Salam Paman Lian. Tersenyum, Lin Sun berjalan maju dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya. Hahaha, kita sudah menjadi keluarga. Tidak perlu terlalu sopan. Bekerja keras dan desa Feiyun kita mungkin suatu hari menghasilkan Master Rune yang nyata. Itu akan membawa kehormatan besar bagi kami. Lian Rufeng tertawa terbahak-bahak sambil menepuk pundak Lin Sun. Suaranya yang lantang terdengar sangat bersahabat. Namun, Lin Sun dapat mendeteksi sedikit pengawasan dan kecurigaan dalam tatapan Lian Rufeng. Dari sini, Lin Sun mengerti bahwa pemimpin penjaga desa tahap bela diri sejati lapisan keempat ini kemungkinan besar adalah individu yang sangat cerdas dan canggih. Lin Sun dibesarkan di penjara tambang tanpa matahari dan telah melihat banyak tahanan yang mengerikan. Suatu kali, ketika Tuan Lu mabuk, dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa jika para tahanan ini dibebaskan, mereka akan mirip dengan racun yang mengalir ke laut dan menyebabkan kerusakan yang tak terukur. Mereka pasti akan menyebabkan keributan besar di Kekaisaran Xiao. Dari sini, bisa dinilai betapa hebatnya para tahanan ini. Masing-masing adalah penjahat-jahat kelas 1 yang licik dan kejam. Tumbuh di lingkungan yang begitu gelap dan mengerikan secara alami memengaruhi Lin Sun, memberinya wawasan unik untuk menentukan karakter seseorang. Bahkan, dia juga mempelajari beberapa teknik pengamatan yang efektif dari para tahanan. Dengan demikian, Lin Sun percaya bahwa penilaiannya tidak salah dan bahwa Lian Rufeng kemungkinan besar adalah orang yang licik. Meskipun Lin Sun belum menentukan apakah pemimpin penjaga ini baik atau buruk, dia, paling tidak sesederhana kelihatannya. Benar saja, beberapa hal mulai melompat ke arahnya ketika dia mengamati Lian Rufeng lagi. Misalnya, meskipun Lian Rufeng mengenakan pakaian kulit tua, ada tanda kayu ungu samar yang tergantung di pinggangnya. Jika Lin Sun tidak salah, token kayu ini diukir dari kayu cendana dupa awan ungu. Itu adalah barang berharga yang bernilai 10 koin perak kekaisaran. Selain itu, Lian Rufeng mengenakan sepasang sepatu bot berwarna abu. Mereka mungkin terlihat normal bagi orang lain, tetapi sepatu bot ini dibuat dari bulu-bulu elang abu dan bahkan memiliki tanda angin kencang yang diukir di atasnya. Dalam pertempuran, mereka akan membuat tubuh seseorang seringan bulu, seperti memberi sayap pada harimau. Faktanya, sepatu bot ini lebih dihargai daripada cendana dupa awan ungu. Ini adalah penemuan yang menarik.
Bagaimana seorang kultivator dari desa pegunungan yang miskin dan terpencil mampu membeli peralatan mewah seperti itu? Lian Rufeng jelas bukan orang yang sederhana. Lian Rufeng dan para penjaga desa telah melakukan perjalanan 3.000 mil ke suku Qingyang untuk menukar kebutuhan penduduk desa. Seperti biasa, mereka membagikan barang-barang tersebut di balai adat desa. Xiao Tianren dengan cepat memanggil semua penduduk desa dan kerumunan itu menyerbu menuju aula leluhur di tengah desa. Lin Sun juga diundang dengan hangat tetapi dia menolak. Dia baru tiba kemarin dan rasanya tidak pantas baginya untuk ikut serta. Malam tiba saat sinar terakhir matahari memudar. Lin Sun dengan santai duduk di bawah pohon willow gantung di halaman. Dia mencengkeram pisau biru di tangan kanannya saat dia mengukir balok kayu perak klapmos. Dododo. Bilah tajam itu berenang melintasi permukaan balok kayu dengan gerakan yang tepat dan kuat seperti sutra yang meludahkan ulat sutera. Serpihan kayu berjatuhan seperti salju, diiringi irama yang lembut dan unik. Jari-jari panjang Lin Sun dan telapak tangan yang murah hati dengan mudah mencengkeram bilah biru itu saat ia berkibar seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Ada keindahan tertentu pada tekniknya yang akan membuat mata seseorang senang. Magang rune harus terlebih dahulu mengasah teknik mereka sebelum belajar cara menggambar rune. Karena itu, mereka perlu melatih jari-jari mereka. Lagi pula, tangan yang gesit dan mantap adalah syarat terpenting dari proses ukiran rune. Seni rune tidak hanya mengukir serangkaian pola secara membabi buta. Praktisi juga perlu mengontrol aliran kekuatan aet, menyesuaikan konsentrasi tinta, mengontrol ketebalan dan kekuatan setiap pukulan, dan bahkan mempertimbangkan kompatibilitas antara tinta dan rune. Misalnya, rune kayu hijau paling dasar membutuhkan sikat rune, piring tinta rune kayu hijau, dan bejana. Kuas rune adalah alat yang digunakan untuk menggambar rune, dan kemampuan untuk menggunakannya bergantung pada ketangkasan dan ketepatan tangan penggunanya. Perlu disebutkan bahwa ada nilai yang berbeda dari kuas rune. Kuas rune yang bagus memiliki kompatibilitas tinggi dengan tinta dan kekuatan aet, sedangkan kuas rune yang buruk sebaliknya. Kuas Azure Sky Burning Gold Tuan Lu, misalnya, adalah harta yang langka dan tak ternilai harganya. Tinta rune adalah media yang digunakan untuk menggambar rune. Tinta biasanya dibuat dari berbagai bahan dan jenis tinta yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula. Tinta rune kayu hijau dibuat dari 16 bahan berbeda kayu hijau harum, daun roh putih, darah lalat capung, air mata oriole merah, jumlah yang dikalibrasi dengan hati-hati dari setiap bahan perlu dilelehkan dengan cermat di dalam kuali oleh Master Rune untuk akhirnya mengeluarkan esensi mereka. Menggunakan tinta ini untuk menggambar rune kayu hijau tidak diragukan lagi akan memaksimalkan kompatibilitas dan tingkat keberhasilan. Bejana, mengacu pada tempat rune itu ditarik. Biasanya, bejana seperti itu harus berupa benda et, yang merupakan benda yang dapat melakukan etki. Misalnya, rune dapat digambar di senjata, baju besi, perkakas, rumah, cangkir teh, kereta, del. Untuk rune gambar ringan Lin Sun, dia telah menggunakan jarinya sebagai pengganti sikat rune, bubuk tulang tikus pemakan emas sebagai tinta rune, sedangkan bejana secara alami adalah bidangnya. Bidang tersebut berisi gumpalan aet ki, yang memungkinkannya dianggap sebagai artikel aet. Namun, light drawing rune yang dipahat di lapangan sejujurnya sangat kasar dan tidak memiliki sumber kekuatan aet. Dengan demikian, itu hanya dapat diaktifkan sekali dan tidak dapat beroperasi terus-menerus. Sumber daya aet adalah sesuatu yang dapat memberikan aliran energi yang berkelanjutan ke rune. Itu bisa datang dalam bentuk batu aet, urat aet atau bahkan harta yang kaya akan kekuatan aet. Sederhananya, meskipun hanya sikat rune, sepiring tinta rune, dan bejana yang diperlukan untuk menggambar rune, seluruh proses terdiri dari langkah-langkah yang sangat rumit dan ketat dan jauh lebih sulit daripada yang terlihat di permukaan. Untuk menjadi master rune yang berkualitas bahkan lebih menantang, yang juga mengapa Master Rune sangat dihormati dan mendapat status tinggi. Dahulu kala, Lin Sun menjadi magang rune ketika dia mulai mempelajari kerajinan itu di bawah Tuan Lu. Meskipun dia masih magang rune sampai sekarang, itu karena kultivasi dan penguasaannya saat ini membatasi dia pada beberapa diagram rune dasar. Tentu saja, Lin Sun belum melakukan kontak dengan Master Rune manapun selain Tuan Lu. Ini membuat Lin Sun tidak mungkin mengukur standarnya saat ini terhadap orang lain. Di masa lalu, Lin Sun telah bertanya tentang topik ini lebih dari sekali, tetapi Tuan Lu selalu memberikan jawaban yang sama menggelengkan kepala dan mendesah. Gelengan kepalanya menunjukkan ketidaksetujuan, sedangkan desahan menunjukkan kekecewaan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa sedihnya perasaan Lin Sun setiap kali dia menerima jawaban seperti itu. Untungnya,
Lin Sun tidak pernah menyerah dan lambat laun terbiasa dengan kritik Tuan Lu. Sebaliknya, motivasi Lin Sun melonjak setiap saat. Dia tanpa henti berkompetisi melawan dirinya sendiri, terus meningkatkan standar runenya. Ini adalah perwujudan dari tumbuh lebih berani dengan setiap kemunduran. Senja tiba saat sinar merah terakhir dari matahari terbenam mewarnai halaman kecil dalam cahaya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak ribuan daun willow. Dedaunan bergemerisik dengan tenang, menciptakan suasana yang tenang dan tanpa beban. Bilah di tangan Lin Sun terus menari saat sosok tua yang tampak hidup dengan cepat terbentuk. Rambut kusut, kerutan dalam seperti ngarai dan tubuh setipis bambu muncul perlahan. Sosok kayu itu berdiri dengan tangan di belakang, wajahnya sedikit terangkat seolah melihat ke langit. Matanya dipenuhi dengan kesombongan yang pantang menyerah. Itu adalah ukiran Tuan Lu. Setiap inci dari sosok kayu itu merupakan gabungan dari banyak rune kecil dan detail namun, tidak ada satupun petunjuk yang terlihat. Itu memberikan sensasi aneh yang lengkap seolah-olah itu adalah satu tubuh, bukan rune yang tak terhitung jumlahnya yang dihubungkan bersama. Lin Sun dengan bingung menatap sosok kayu itu dalam diam. Pada akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya sebelum mengambil bilah biru itu lagi untuk menghancurkan sosok kayu itu 1 inci setiap kali. Setelah selesai, Lin Sun bangkit. Di bawah matahari terbenam, ekspresi tegas muncul di wajahnya yang agak pucat. Orang tidak bisa hidup dan berkubang dalam ingatan mereka. Hidup berarti terus melihat ke masa depan. Saat tirai malam turun, penduduk desa kembali dari aula leluhur dengan membawa barang-barang yang mereka butuhkan. Meskipun demikian, Lin Sun mengamati bahwa ada sedikit kegembiraan di wajah para penduduk desa. Sebagai gantinya, beberapa dari mereka memiliki alis yang berkerut erat. Terlebih lagi, samar-samar dia bisa mendengar orang berdebat dari aula leluhur. Lin Sun nyaris tidak berhasil mengidentifikasi suara kepala desa Xiao Tianren dan kepala penjaga desa Lian Rufeng sebelum pertengkaran itu mereda dengan cepat. Saat malam semakin larut, suara derap yang tergesa-gesa terdengar di desa sebelum berangsur-angsur menghilang ke kejauhan, menghilang ke pegunungan. Tampaknya Lian Rufeng telah pergi. Lin Sun merenung dalam diam. Tepat ketika dia hendak kembali ke kamarnya untuk sesi kultivasi rutin malamnya, seseorang tiba-tiba menggedor pintunya. Bang bang bang. Ketukan itu sangat keras di tengah kesunyian malam, menimbulkan suasana kekerasan dan kekasaran. Alis Lin Sun menyatu. Setelah beberapa pertimbangan, dia keluar dari rumah dan membuka gerbang utama. Di luar, dia menemukan seorang pria yang sangat kurus. Mata pria itu berkedip saat dia melihat sekeliling, memberikan aura kewaspadaan dan kekejaman. Lin Sun ingat bahwa pria itu adalah salah satu penjaga yang kembali bersama Lian Rufeng. Namun, dia seharusnya sudah pergi. Jadi mengapa pria ini tertinggal? Juga, apa alasan kunjungan larut malam yang tiba-tiba ini? Saya Luting, salah satu penjaga desa. Saya datang untuk menanyakan beberapa hal, kata pria kurus itu setelah melirik Lin Sun. Suaranya memiliki nada dingin yang membuat seseorang sulit menanyainya. Lin Sun tersenyum, jadi kakak Luting. Apakah hanya kamu? Sejak muda, ia telah belajar untuk selalu tersenyum saat berhadapan dengan orang lain. Tidak hanya itu sebagai bentuk harga diri, tetapi juga secara tidak sadar akan membuat pihak lain rileks. Meskipun kakak Lian Rufeng telah pergi, dia masih mengkhawatirkan keamanan desa. Karena itu, dia menyuruhku untuk tetap tinggal untuk mengawasi hal-hal dan mencegah orang menyebalkan merusak desa, jawab Lu Ting saat dia melangkah masuk tanpa menunggu undangan Lin Sun. Sikap penjaga desa tampak sangat kuat. Lin Sun terkekeh, mengetahui bahwa orang menyebalkan, jelas merujuk padanya. Namun, Lin Sun masih ragu apakah Lu Ting telah dikirim ke sini atas perintah dari Lian Rufeng atau apakah dia datang atas kemauannya sendiri. Lin Sun merenungkan hal ini sambil tersenyum dan mengikuti Lu Ting, apa yang ingin ditanyakan kakak Lu Ting. Saat dia berbicara, dia dengan sopan memberi isyarat untuk mengundang Lu Ting ke dalam rumah. Lu Ting melambaikan tangannya untuk menolak tawaran itu, kita akan berbicara di halaman. Aku sedang tidak ingin tinggal lama di sini. Lin Sun mengangguk, tentu. Lu Ting mengerutkan kening. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa anak laki-laki berusia 13 tahun ini sangat tenang sejak dia membuka pintu. Wajahnya yang tersenyum tampak tidak mampu panik. Namun, Lin Sun yang lebih tidak bingung, Lu Ting yang lebih menjijikkan menemukannya. Lu Ting membenci orang yang tidak bisa dia baca, terutama ketika orang itu adalah anak laki-laki berusia 13 tahun. Situasi membuatnya merasa semakin tidak nyaman di dalam. Lu Ting tidak dapat diganggu dengan basa-basi dan langsung bertanya tanpa sedikit pun kesopanan, dari mana asalmu dan apa tujuanmu datang ke desa Feiyun? Lin Sun terkekeh,
Saya datang dari Tanah Tandus. Adapun mengapa saya datang ke desa Feiyun, sebenarnya cukup sederhana. Itu di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Lu Ting memelototi Lin Sun dan dengan tegas berkata, "Anak kecil, jangan mencoba bersikap pintar di depanku. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya hari ini, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan kesopanan." Retak-retak, gelombang retakan terdengar dari tubuhnya saat aura yang keras dan mengintimidasi terbentang. Pria yang lebih tua tiba-tiba menyerupai binatang yang marah. Jika itu anak laki-laki berusia 13 tahun lainnya, dia mungkin sudah lama ketakutan dan dengan patuh mendengarkan. Namun, Lin Sun tidak bereaksi. Senyumnya surut saat dia mengerutkan kening, "Kakak Lu Ting, setiap kata yang saya katakan adalah kebenaran. Kepala desa juga mengetahui hal ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memverifikasi dengannya." Ekspresi Lu Ting menjadi gelap ketika dia melihat bahwa bocah lelaki yang tampak lemah itu tampaknya sama sekali tidak menyadari aura agresifnya. "Jangan mencoba menggunakan lelaki tua Xiao Tianren itu untuk menipuku. Apa menurutmu kantong tulang tua yang tidak berguna itu bisa melindungimu?" Kantong tulang tua yang tidak berguna. Lin Sun sekarang yakin bahwa Lu Ting sama sekali tidak menghormati Xiao Tianren. Mendengar hal ini, Lin Sun tiba-tiba tersenyum. Dia menatap wajah badai Lu Ting. "Lian Rufeng menyuruhmu datang. Bagaimana kabarmu?" Lu Ting tanpa sadar berkata tetapi dengan cepat kembali ke akalnya di tengah jalan. Pembunuhan melintas di matanya saat dia tiba-tiba meraih bahu Lin Sun. "Kamu sampah. Sepertinya kamu tidak akan mengerti betapa kuatnya aku jika kamu tidak merasakan kekuatanku." Perebutan tiba-tiba itu seakurat dan secepat elang mendekati kelinci. Jika mendarat, bahu Lin Sun kemungkinan akan tercabik-cabik. Bahu Lin Sun tenggelam saat jari-jari kakinya dengan lembut terdorong dari tanah. Tubuhnya bergeser ke belakang, dengan tenang menghindari serangan itu. Namun, senyum tipis yang menggantung dari sudut mulutnya sekarang tampak agak dingin. "Sepertinya kedatanganku membuat kalian tidak nyaman. Betapa menariknya, mungkinkah kalian membuat beberapa skema dan khawatir aku akan menggagalkan rencanamu? Apakah ini sebabnya Anda datang untuk menyelidiki saya?" Hati Lu Ting bergetar. Bajingan kecil ini tajam. "Brat, jangan bicara omong kosong," teriak Lu Ting saat tangannya yang menggenggam tiba-tiba mengepal. Dia memutar pinggangnya dan mengambil langkah besar ke depan saat tinjunya melesat seperti guntur. Hembusan angin mengiringi pukulan itu, menyebabkan udara di sekitarnya memekik. Marching Army Fist kekuatan melalui 1000 prajurit. Pukulan itu sama sekali berbeda dari yang dilakukan oleh anak-anak desa karena diresapi dengan kekuatan yang melimpah. Dari bagaimana angin kencang dan ganas berdengung di sekitarnya, pukulan itu tampaknya lebih dari mampu menghancurkan batu seberat 1000 pon atau mencabik-cabik seekor harimau. Untuk mencapai kekuatan seperti itu, Lu Ting setidaknya harus mencapai kultivasi lapisan kedua bela diri sejati. Namun, sosok Lin Sun berputar seperti gasing, dengan gesit menghindari serangan ganas itu. Setelah dua serangannya dihindari, Lu Ting menyadari bahwa bocah laki-laki berusia 13 tahun yang tampak lemah itu bukan sekadar magang rune belaka. "Bajingan kecil, kamu memang menyembunyikan keahlianmu. Sepertinya kakak Lian Rufeng benar, kamu pasti punya motif tersembunyi untuk datang ke sini." Wajah Lu Ting penuh dengan niat membunuh saat sosoknya maju lagi. Dia menggunakan gerakan membunuhnya kali ini, melepaskan 8 gerakan berturut-turut dari Marching Army Fist Power True atau Sun Soldiers, White Dragon Armor Striper, Tiger Roar Echoing in the Mountain Forest, Iron Bridge Across the River, Mighty Mountain Suppresses the Moon, Burn Padang Rumput, Laut yang mengamuk menghancurkan gunung dan melawan pertempuran berdarah di semua arah. Berdebar, berdebar, berdebar. Angin kencang meraung saat mereka tampaknya diangkut ke medan perang gurun yang berdarah, senjata berdentang keras satu sama lain di latar belakang saat aura kekerasan yang sangat menakutkan menyebar. Namun, tidak peduli seberapa cepat atau tiba-tiba serangannya, Lu Ting bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Lin Sun, apalagi melukainya. Sosok kurus Lin Sun telah menjadi luar biasa gesit, bergeser ke sana-sini dalam sekejap mata dengan kakinya yang cepat dan gesit. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa selain menghindar dari awal sampai akhir, entah bagaimana dia akan selalu menghindari setiap serangan mematikan dengan jarak sehelai rambut. Untuk sementara waktu, kedua sosok itu menari-nari di sekitar halaman. Meskipun Lin Sun tidak menerima luka apapun, halaman yang semula bersih dan rapi berubah menjadi berantakan. Tanah beterbangan kemana-mana sementara beberapa ubin yang baru dipasang hancur satu demi satu. Setelah beberapa waktu, Lu Ting menyadari bahwa dia masih tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun, menyebabkan dia menjadi khawatir dan marah.
Sulit dipercaya bahwa dia tidak mampu berurusan dengan anak berusia 13 tahun. Kamu bocah, datang ke sini dan mati. Tiba-tiba menyadari bahwa Lin Sun telah terpojok, Lu Ting segera mengambil kesempatan itu dengan raungan. Tinjunya bergemuruh saat itu mendorong seperti guntur yang deras. Lin Sun akhirnya berhenti menghindar. Saat dia menghadapi pukulan masuk, senyum yang terlalu akrab muncul dari sudut bibirnya. Dia akhirnya bergerak. Ini adalah pertama kalinya Lin Sun melakukan serangan balik sejak awal pertempuran. Tangan kanannya mengepal saat dia menekuk sikunya, dengan lembut memutar pinggangnya dan melengkungkan kakinya ke depan. Tiga gerakan sederhana ini diselesaikan secara bersamaan dalam sekejap. Gemuruh. Sebuah pukulan menghantam udara. 10.